Hai, gue cowok lagi. Ya, gue mau klarifikasi lagi, gue cowok, guys. Mohon maaf yang sudah mengira bahwa saya adalah cewek yang baik hati, cewek yang soft spoken, tapi mohon maaf, saya cowok. Dan bagi kalian yang nanya, bang lu cowok tapi kok ngechatmu kayak cewek? Ya, suka-suka saya, suka-suka saya, ya oke? Suka-suka saya. Emang anda siapa? Ngatur-ngatur, ha? Anda donatur UKT saya? Tidak. Anda McLaren? Anda sudah punya McLaren, guys? Tidak, guys. Oke, kita lanjut. Guys, ini soal yang sedikit rumit, cuman ya mindsetnya tadi. Kalau kalian lihat soal yang susah, jangan pikirin yang susah, pasti bisa. Kita baca dulu. Butir air hujan diasumsikan berbentuk bola sempurna dan jatuh secara vertikal. Jika berada dalam datar A, B, C, aksen D, aksen, jejaknya akan berbentuk cakram, lingkaran ini guys, lingkaran. Sementara jika jatuh ke bidang miring A, B, C, D dengan sudut kemiringan alfa, jejaknya akan bentuk elips. Itu kita abaikan dulu guys. Perhatikan bahwa jejak, nah ini penting guys. Perhatikan bahwa jejak butir-butir air hujan akan menutup bidang ABCD. Jika jejak tersebut menutup bidang ABC, aksen D, aksen. Ini gue bakal jelasin. Kita lanjut dulu. Suatu daerah dikatakan basah jika luas daerah tersebut kurang atau sama dengan jumlah luas jejak berubah. Artinya apa? Nah, kita lihat contohnya. Sebagai contoh, daerah seluas 9 mm kuadrat dikatakan basah jika ditutupi oleh paling sedikit 5 jejak butir air hujan dengan luas jejak siap butirnya adalah 2 mm. Satu sisi atap adalah 30 meter, 4 meter. Nah, ini 30 meter, 4 meter. Sudut kemiringan cos alfa 1,4, 1/4. Jika hujan turun dengan butir hujan memiliki radius ini, segini, jumlah butir hujan yang diperlukan untuk membasahi atap adalah, oke. Kita balik ke sini dulu. Sebagai contoh 9 mm dikatakan basah. Misalnya ini ada ruangan nih, ada kotak. 95 mm dikatakan wet, dikatakan becek banget bro, jika ditutupi oleh paling sedikit 5 jejak butir air. Jadi ini ada 5 jejak nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, satu butir biru ini 2 mm. Nah, artinya apa? Kalau ada 5 berarti dia 10 mm. Nah, dikatakan basah jika dia melebihi luasnya guys. Oke, gitu dah. Kita lanjut. Perhatikan bahwa jejak butir air hujan akan menutupi bidang ABCD jika jejak tersebut menutupi bidang ABC, aksen di aksen. Artinya apa? Nah, misalnya ada, kita pakai konsep yang 9 mm tadi ya. Di sini, misalnya ini ABC, aksen di aksen ini, ya Allah, itu adalah 9 mm. Nah, ada 10 butir air nih. Nah, itu kan bakal basah kan itu. Nah, baca lagi guys. Jika jejak tersebut menutupi bidang ABCD, jejak butir air hujan akan menutupi bidang ABCD jika jejak tersebut menutupi bidang ABC, aksen di aksen. Nah, kalau ini menutupi bidang, kalau ini basah guys, yang atap bayangan ini basah, maka ini juga otomatis, ya Allah, maka ini akan otomatis basah juga guys. Nah, walaupun ini butirannya terlalu kecil, tapi ini bakal basah guys. Kalau atap yang bayangan ini basah cuk. Nah, caranya gimana? Ya udah, kita lihat ya. Kita lihat ini, kita gambar dulu ini. Yang ini. Itu kan gambarnya tuh begini guys. Kan tuh atapnya kan begini tuh guys. Nah, atapnya tuh begini. Ya sih. Ya agak nurun gitu kan dia. Jangan berulang. Kan atapnya tuh begini guys. Atapnya dia tuh begini. Nah, ini 430, ini 4. Ini ada alpha di sini. Nah, biar gampang kita gambar ulang guys. Gambar yang lebih bagus guys. Nah, set. Nah, terus kita ini anggap ini ada begini. Ini adalah, nah, ini adalah A, ini adalah B, ini C aksen, D aksen, C, D. Oke. Artinya apa? Kalau ini basah dengan 5 butir, maka ini juga bakal basah dengan 5 butir. Maksudnya adalah 5 butir ini cukup untuk membasahi yang ABDC ini, ABCD ini. Oke. Nah, terus ini kan tadi ada alfa. Ini ada 30, ada 4. Nah, artinya apa? Ya udah, berarti kita kalau mau tahu jumlah butir hujan yang diperlukan buat basahin atap, ya udah berarti kita tinggal cari luasnya ini, luas yang bayangan AB. Luas AB, C aksen, D aksen. Ini kan tadi 30. Ini berapa guys? Nah, cara carinya adalah ini kan ada alfa nih guys. Kalau ada alfa berarti
Ini juga bakal ada alfa di sini karena kenapa? Sudut berseberangan. Yaudah kita coba keluarin gambarnya. Ini adalah A, D aksen, D. Wah, ini segitiganya sangat slaying ya guys ya. Ini adalah 4, ini alfanya di sini. Ini X. Nah, kenapa nggak kita cari yang ini? Karena kita butuhnya itu lebarnya ini. Ya udah. Jadi kita cari yang X ya, pakai cos. Tadi kan cos diketahui adalah 1/4. Nah, ya udah. Kan karena cos itu samping-samping per miring, berarti ya udah 1/4 sama dengan X/4. 24-nya di bawah sudah sama, berarti ya udah X-nya 1. Begitu guys. Berarti sini apa? 1. Ini 4, 30. Udah dapat tuh luasnya. Luas yang bayangan itu AB. C aksen D aksen adalah 30 meter kuadrat. Nah, diketahui di soal tuh jika hujan turun, butir hujannya itu bakal radius 2 pi akar 2 per pi milimeter. Nah, karena dia milimeter, ya udah kita meternya ini kita ubah ke milimeter. Caranya adalah kali 1 juta. Nah, jadi itu adalah 30 juta. Source-nya apa? Trust nih bro. Kamu kan tahu kan yang tangan nada ini, tangan nada. Ya pokoknya begitulah. Yang begini. Enggak. Karena dia meter kuadrat, jadi kali 1 juta. Terus apa? Nah, ini tanya kan apa? Jumlah butir hujan ini barukan untuk base atap. Berarti logikanya adalah jumlah itu adalah luas ini, luas atap ini dibagi dengan kelilingnya. Dibagi dengan luas lingkarannya. Luas lingkaran dari butir hujan. Butir hujan. Berapa luas atapnya? 30 juta. Nah, luas butirnya ini apa kan? Ini kan dia adalah pi R kuadrat ya guys. R-nya tadi apa guys? Pi akar 3. Salah. Apa tadi? Akar 2 per pi. Nah, kuadrat. Ini kan kalau kuadrat tadi kan pi-nya. Kalau akar di kuadrat kan keluar tuh. Habis tuh. Nah, udah berarti luas butir hujannya adalah 2 mm. Nah, artinya apa? Ya udah tinggal kita bagi 2. mm. Hasilnya apa? 15 juta. Berarti apa? Angka ini artinya apa, guys? Ya, berarti kalau ada 15 juta butir, maka yang AB C aksen D aksen ini bakal basah. Nah, kalau AB C aksen D aksen basah, berarti apa? Ya, berarti AB C D juga bakal basah. Dengan logika yang tadi. Jadi apa jawabannya? 15 juta. Ham. Nah, ini bukan bonyong guys, cuman cakep juga dia. Oke, lanjut. Jika hujan turun dengan butir radius akar 3 per pi milimeter, maka luas atap maksimal yang akan dibasah oleh 8.000 butir air. Oke, kita kan tahu tadi di soal jika R-nya itu adalah akar 2 per pi, maka luasnya tadi kan 2 mm tuh. Nah, kalau R-nya akar 3 per pi, luasnya berapa? Ya udah kita hitung. Pi R kuadrat dengan pi akar 3 per pi kuadrat. Nah, berarti apa? Pi 3 per pi. Nah, berarti apa? Berarti setiap satu butir hujan tuh luasnya 3 meter. 3 mm guys. Ini udah jam 11.12. Jam 12. Nggak tahu kenapa aku pakai jam WIB. Sebenarnya udah. Nah, artinya apa? Tadi kan kita udah dapat tuh luasnya. Kita gambar ulang. Set. Kita gambar cepat ya guys ya. Nah, ini adalah A, B, C aksen, D aksen, CD. Nah, tadi kan kita Oke. Tadi kan ada 30, ini 4, ini ada theta di sini. Ini 1, ini 30. Berarti apa? Yang A, B, C aksen, D aksen ini 30 juta kan, guys? Ya udah. Artinya, biar kita tahu biar basah itu gimana? Ya sudah kayak tema tadi. Jumlah butir yang bikin basah. Jumlahnya adalah luasnya tadi berapa? 30 juta. 30 juta dibagi 3. Berarti berapa? Dia butuh 10 juta butir air buat basahin yang luas bayangan ini, guys. Ini ABD aksen. Itu bakal, kalau ini basah kan ini bakal basah juga.
Ya udah. Terus ditanya apa? Luas atap maksimal yang akan dibasahi oleh 8.000 butir. Berarti kan kalau luas luas sebenarnya ini apa guys? Kan ini kan luas bayangan guys. Luas bayangan. Tadi yang 30 juta ini adalah luas bayangan. Nah, kalau luas beneran itu ya udah yang A B C D ini. Nah, A B C D kan berapa tadi? 4 kali 30. Berarti kan 120 meter kuadrat. Nah, artinya apa guys? Ya udah, kan tadi dia minta luas atap kalau 8.000 butir. Nah, kita pakai perbandingannya ya guys. Berarti kan ini 8.000 butir dibagi yang tadi 10 juta butir bagi 12 juta. Berarti ini perbandingan, ini kan luas, ini luas, ini jumlah butir, ini jumlah butir, jadi ya sama guys. Nah, kenapa kita pakai yang 12 juta? Karena yang bayangan ini cuma bayangan, kan ditanya itu luas maksimum. Terus kenapa soal yang tadi pakai bayangan? Karena kan kita mau tahu jumlah bahasanya gimana. Logikanya seperti itu guys. Kalau 12 juta 120 juta nggak sih? Iya, 120 juta harusnya. Ya udah, berarti kan ini 12. Nah, terus apa? Ya udah, kalau mau cari luas atap yang 8.000 butir, ini udah tinggal 12 kali 8.000. Hasilnya ada 96.000. Nah, berarti apa guys? Artinya apa ini guys? 9.600 butir itu akan membasahi salah cok 9 maklum malam-malam guys, 96 meter milimeter ya ini, ya milimeter. Nah, ini ada luas guys, ini ada luas. Nah, luas ini akan basah dengan 8.000 jumlah butir. Nah, kalau mau basah itu kan 10 juta tadi, itu nggak penting sih ya, pokoknya yang jelas kalau mau basah bayangan. Kalau atap sebenarnya mau basah ya kita bisa cari pakai bayangan ini. Misalnya tadi bayangannya 10 juta butir bakal basah, ya udah berarti luas aslinya 10 juta butir bakal basah. Terus yang tanya soal apa? 8.000 butir basah itu berapa luas atapnya? Ya udah, kita dapat 96 tadi dengan perhitungannya tadi. Kalau bingung nonton ulang. Belum, malas ngejelasin. Oke, lanjut. Nah, jika perbedaan waktu kan sama ceritanya guys ya. Jika perbedaan waktu juta butir yang sama pada bagian atas, atap bagian atas dan bawah adalah 0,1 detik, maka kecepatan jatuh butirnya berapa guys? Oke, apa itu atap bagian atas, apa itu atap bagian bawah? Kita gambar lagi. Set 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 set. Nah, anggap bahwa ABC aksen D aksen ini adalah ini atap bagian atas guys. Yang ABC aksen D aksen ini adalah atap bagian atas. Nah, bagian bawah itu yang mana? Ya udah, yang ABCD ini. Nah, ini bawah nih. Kita pakai beda warna guys ya. Nah, ini adalah atap bawah. Nah, yang ditanya apa guys? Perbedaan waktu jatuhnya butir. Perbedaan waktu jatuhnya butir pada bagian atas dan bawah adalah 0,1 detik. Maka kecepatan butir jatuhnya. Nah, ini artinya apa? Berarti ada butir jatuh dari sini nih. Ini butiran air jatuh dari sini ke sini. Itu adalah 0,1 detik. Nah, kenapa nggak dari sini? Ya, bukan begitu guys ya. Perbedaan waktu jatuh butir pada bagian atas, atap atas ini ke sini adalah 0,1 detik. Yang ditanya apa? Kecepatannya. Kecepatan itu apa? S9 V kali T. V 9 S bagi T. Kita perlu cari S-nya karena kita sudah tahu T. Nah, S-nya itu apa? Ya ini. Jarak antara ini ke sini itu berapa? Ya udah, ini sama nih. D aksen D atau enggak C aksen C. Tapi biar ini aja lebih gampang. Tadi 4, 1 kita dapat. Ini alfa, ini alfa. Ya udah, kita keluarin guys ya. Ini A, D aksen D alfa 4, 1. Ya jadi berarti kita kan baru cari D aksen D aksen. Gimana caranya? Pythagoras. Ini harusnya kan udah lancar ya.
Nah, berarti dapat tuh akar 15. Berarti sini adalah akar 15. Agak kacau. Nah, ya udah, masukin aja V sama dengan akar 15 bagi 0,1. 0,1 gitu kan? 10 per 1, ya udah 10 akar 15. Nah, kita review dikit ya guys ya. Mungkin gambarannya agak jelek. Ya, pokoknya makin jelek nih gambarannya. Yang jelas itu ada butiran dari sini, itu mau ke sini. Nah, karena dia ke sini itu 0,1 detik. 0,1 detik guys. Nah, cara cari kecepatannya adalah ya udah kita perlu tahu jaraknya. Cara cari jaraknya apa? Ya udah ini jaraknya. Cara cari jaraknya ya udah dari Pythagoras. Oke. Nah, dapat tuh nanti. Nah, ini pasti reaksi kalian ketika kalian mendengar penjelasan saya. Ketika kalian melihat tulisan saya. Nah, ini sudah. Ini. Atau enggak ini. Udah jelas, sudah jelas. Pasti oke, kita keluarin dulu guys. Nah, capeknya ngebacot. Oke. Jika hujan turun dengan butir hujan memiliki diameter 1 meter, lebar terpanjang jejak butir hujan yang terbentuk di atap sumber maya elips. Oke. Guys, if you guys don't get it, don't worry guys. Ini gue japing karena gue gabut pengen ngajarin diri sendiri. Sebenarnya aku juga bingung kenapa kalian tiba-tiba ada yang nonton gue yaping gitu kan. Masa ada 2000 orang gitu kan, ya buat apa, kalian gabut atau gimana gitu. Memiliki diameter 1 mm. Dia ada bola nih, bola hujan, diameternya 1 mm. Nah, yang ditanya itu lebarnya elips. Lebarnya elips itu berapa? Lebar itu apa ya? Diameter. Nah, cara-caranya gimana guys? Oke, kita tahu tadi ini adalah alfa, ini 4, 30, 1. Kita hiraukan dulu ya luas-luasnya, karena ini kita bakal pakai perbandingan. Nah, tadi kan dia bilang butir hujan, berarti kan di sini tuh dia itu berbentuk cakram karena apa? Dia itu lingkaran karena apa? Karena dia menyentuh bayangan atapnya, atap bagian atasnya. Berarti dia kan lingkaran. Nah, dia menjadi elips itu karena apa? Karena dia menyentuh atap sebenarnya. Nah, atap sebenarnya itu ada di sini guys. Atap bayangan tuh di sini. Nah, kita bisa coba ya guys, kita bisa membandingkan. Ini kan tadi 4, 1 alfa. Oke. Berarti kan kita bisa kayak misalnya bayangin bahwa ini, let me erase this. Ini adalah ketika bulat, ketika diameter 1 meter, 1 mm. Nah, ketika dia di sini, ketika dia di sini, maka dia itu jadi elips. Berarti apa? Ya udah, kita tinggal pakai perbandingan. Di saat panjang sisi samping banding panjang sisi miring. Panjang sisi samping berapa? 1 kan? 1, ini 1 tadi. Ini sisi miring ini kan berarti kan apa ya? Yang tadi bulat, diameter bulat, diameter elips. Ya, panjang sisi miring kan tadi siapa? 1. Sisi samping 1. Panjang sisi miring 4. Diameter bulat pada sisi miring berapa? 1 tadi, 1 mm. Nah, berarti diameter elipsnya berapa? Ya udah X. Kali silang berarti X sama dengan 4 mm. Begitu guys. Jadi kayak perbandingan gitu kan. Kalau di atas ini kan apa? Butuh.
Kalau di bawah sini dia jadi lonjong. Kan suka bulat atau yang lonjong guys, nggak tahu. Ya makanya kita bisa pakai bandingan tuh dari satu sini ke 4 sini. Jadi panjang sisi samping itu 1 bandingkan sisi samping 4. Diameter bulatnya 1. Diameter X. Nah, X kali silang dapat 4 mm. Mantap jiwa. Source-nya apa? Trust me bro. Buset. 20 menit sudah satu soal gini. Kita stop kali ya. Udah malam. Sekian dan terima kasih. Apakah gue bisa bahas lebih cepat? Gak tahu ya. Gue bingung. Ini udah jam 12.30. I should be sleeping now. Cuman ya. Besok kita bakal bahas 3 soal lagi guys. Untuk sekarang kayaknya terlalu sulit. Aku juga nggak tahu kalian paham atau enggak. Jadi ya. Nah ini bakal ada soal kayak gini gue bahas. Juga ini nah ini kita spoiler dikit nih. Ya udah gitu aja. Bye. Thank you very much. Sekali lagi gue cowok bukan cewek. Kenapa kalian nonton aku? Kenapa berani atau? Bye bye. Thank you.